Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai balance scorecard, yang dimana ada sekilas manajemen strategis dan manajemen kinerja atau performance management dan juga kerangka umum balance scorecard. Untuk video sumbernya akan saya taruh di link description box. Oke. Pada tahapan pertama, kita akan membahas mengenai manajemen strategi antara konvensional dan modern, di mana dalam manajemen strategi konvensional hanya ada analisis lingkungan strategis, di mana kita menganalisis big picture atau gambaran besar mengenai lingkungan strategi kita, lalu ada formulasi strategi, di mana kita menyusun strategi yang akan digunakan, dan ada eksekusi strategi atau implementasi dari formulasi tersebut dan evaluasi setelah dilaksanakannya strategi tersebut. Nah, pada manajemen strategi modern itu ditambahkan pemetaan strategi untuk membantu menyamaratakan semua karyawan dalam proses eksekusi strategi. Jadi nggak ada yang merasa mendapatkan pekerjaan terlalu sedikit atau bagaimana. Selanjutnya ada Porter's Generic Strategy, yaitu strategi Porter yang dimana yang pertama cost leadership, lalu ada differentiation, dan juga ada fokus. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu cost leadership merupakan perusahaan menawarkan harga yang terbaik bagi para customer, sedangkan differentiation yaitu membuat produk menjadi lebih berbeda atau lebih unik dibandingkan para kompetitor. Nah, sedangkan untuk fokus sendiri yaitu perusahaan fokus pada segmen tertentu, kemudian mengolah produknya sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya ada customer value proposition, yaitu janji apa sih yang diberikan oleh perusahaan dan kenapa kita harus beli produk mereka. Ada price, yaitu harga yang ditawarkan, quality, yaitu kualitasnya, selection, atau availability, atau ada barangnya, function atau fungsinya, service, atau bagaimana mereka melayani para konsumen, partnership, juga image atau citra yang didapatkan. Lalu saja ada performance management, yaitu proses yang dilakukan untuk membangun kesepakatan bersama tentang apa nih yang ingin dicapai, target, dan apa ukuran pencapaiannya itu harus jelas, lalu bagaimana mencapainya. Nah, rumusnya itu ada excellent performance, yaitu the result, target sebagai what atau apanya, dan SDM sebagai the how atau bagaimana. Selanjutnya ada balance scorecard history atau sejarahnya, diformulasikan atau juga dikembangkan pertama kali oleh Robert S. Kaplan dari Harvard Business School dan David P. Norton dari Palladium and Renaissance Worldwide, diterbitkan pertama kali pada Harvard Business Review pada tahun 90. Pertama kali diperuntukkan sebagai alat manajemen kinerja atau performance management sebagai alternatif terhadap konsep MBO atau manajemen by objective. Nah, sejarahnya sendiri pada generasi pertama ini digunakan sebagai performance management tool, lalu generasi kedua strategic management and strategic mapping tool, dan generasi ketiga yaitu multi business strategic alignment tool pada buku mereka ya. Nah, balance scorecard itu digunakan untuk mengubah nih atau menerjemahkan strategi perusahaan dari kalimat yang normatif, yaitu umum, filosofis, dan tidak spesifik menjadi multitafsir atau kalimat definitif, spesifik, terukur, atau tidak multitafsir. At the highest level, the balance scorecard is a framework that helps organizations of strategy at the center of the organization, translating strategy into operational objective that drive both behavior and performance. Pada intinya, balance scorecard ini merupakan kayak bingkai untuk membantu organisasi untuk menerjemahkan strategi mereka dan juga beroperasi secara objektif dan dapat mengendarai di antara behavior and performance. Alat
Untuk apa sih ini? Menerjemahkan strategi menjadi program kerja, mengintegrasikan semua strategi dalam perusahaan, menentukan indikator kesuksesan organisasi atau KPI, mengkomunikasikan strategi pada seluruh karyawan, dan mengendalikan pelaksanaan strategi perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu cepat atau kurang jelas. Kalian bisa nonton video di link description di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.